melakukan rapat prakongres, dan apa itu rapat prakongres? Sebenarnya rapat mempersiapkan kongres besok. Gitu. Tentu saja pada kesempatan ini saya harus berterima kasih kepada Bu Sekjen telah menyiapkan berbagai macam ruang dialog. Ya. Jadi terima kasih sehingga malam ini aktif kongres. Tahun-tahun sebelumnya ada, tapi ya kita fix tata kongres kayak apa. Kemudian yang kedua sebentar masih pakai enggak? Ya. Yang kedua adalah tata cara umum. Dan kemudian umum kita ketemu karena tahun sekali, mungkin ada usulan-usulan mengenai perubahan atau penyesuaian updating. Dan main-main banyaknya. Kemudian usulan-usulan kongres visi yang ke-14 mendatang, di mana siapa yang akan menjadi komda mana yang akan masuk. Jadi saya kira agenda prakongres ini, dan kita berharap, saya kira ini adalah teks dan saya bacakan saja. Nanti mohon kalau memang ada penyesuaian ya kita bisa jadi saya kesepakatan malam ini mau buat penyesuaian bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada di ADART menurut saya sih itu perlu kita hormati semaksimal mungkin. Satu, kongres dipimpin oleh seorang ketua sidang dan mendapatkan setelah memperoleh izin dari ketua sidang. Jadi maknanya mohon kepada ketua sidang untuk menyampaikan begitu. 4. Sebelum menyampaikan pendapat, peserta kongres harus ini adalah lazim kita sudah gunakan setiap saat kita melakukan kongres. Tapi bukan berarti harga mati. Ini boleh di review, boleh diperbaiki. Yang kedua, itulah poin-poin itu yang kita dudukkan sehingga nanti kriteria seorang calon ketua tadi di sebelah sudah sama persepsi kita. Apa bukan gitu, Pak? Ini menurut masanya. Okay. Karena ada formatur ini. Sebentar, satu. Kalau formatur dibentuk, jadi menurut Prof. Hermansyah, kalau formatur dibentuk, sudah itu selanjutnya urusan formatur. Gitu ya, saya kira gitu. Jadi tidak perlu ada poin selanjutnya. Kemudian itu ada lagi. Gitu saya kira. Kalau kita memakai seperti itu. Ya, oke, Pak Pri. Jadi yang pertama komentari saya sejalan dengan itu karena untuk bentuk formatur itu memang membentuk pengurus. Tapi pertanyaannya apa kita mau kayak gitu? Itu. Nah, sebenarnya saya bacanya tadi ketika kita diundang ke sini itu sebenarnya bukan ini yang kita bicarakan. Karena itu saya logis. Kita selesaikan untuk acara kongres besok itu. Siapa yang mau bentuk itu? Siapa yang mau jadi ketua itu? Mestinya sekarang ini udah terwujud kayak gitu aja. Kalau memang mau satu, sekarang ini lah selesai. Iya, oke. Lebih-lebihnya itu kita semua. Iya, kan? oke. Siapa orangnya Itu lebih dia. ada di antara ini. Ujungnya itu, Pak Pri. Ujungnya seperti malam ini kita sudah sama persepsi. Itu aja. Setelah terbentuk baru kita. Setelah kita tahu itu, besok formatur itu sudah kita bekali dulu. Ya, soalnya ini selebihnya silakan. Iya. Monggo. Jadi gimana? Ini ada juga. Saya mohon ada diskusi. Ya. Baru kemudian Dari yang formatur ini dari besok kita pilih 5 formatur ini. Tapi malam ini kita mungkin sudah ada persepsi 5 formatur ini. Besok ya rapat ya menentukan siapa ketua dari yang 5 ini. kalau perlu udah berkali. Kan bukan begitu. Jadi musyawarah mufakatnya ada di situ kan? Iya. Gitu kan? Oh, boleh juga. Jadi nggak ada boleh kan? Kalau itu musyawarah tercapai, ya kan gitu dong? Kalau nggak tercapai ya nggak harus voting. Kan gitu dong? Karena secara formal prakongres ini tidak boleh memutuskan apa-apa. Oke. Iya lah. Makan-makan aja.
Jadi urusan kaitannya dengan pemilihan ketua umum berhenti pada nanti pada saat awal kongres menentukan formatur. Ya. Selanjutnya formatur akan menentukan jalannya bagaimana pengurus kemudian termasuk ketua, maksudnya pemilih ketua dan sebagainya, apakah punya orang dan seterusnya itu. Malam ini kita tidak bisa membuat formatur. Lebih. Secara formal. Oke. Jadi artinya ini sementara pending nih Kak. Oke. Ya betul. Kalau tatipnya kita setujuin, ya sudah besok bagaimana? Gitu. Ya. Jadi artinya gini. Kalau yang setuju, Heeh. malam ini kan kita lobby nih. Betul. Ya. Besok. Ya, dan Iya, demokrasi. tinggal pengumuman saja. Ya. Oke. Jadi artinya nih pemahaman tata tertib yang sini, kalau nomor 1 itu sudah ketemu, selanjutnya 2 dan seterusnya dipakai atau tidak dengan nomor 1. Gitu kan? Mari. Banyak ya. Formatur salah satu di antaranya nanti menjadi ketua. Itu dia. Nah setelah itu formatur itu mengatur jalannya pemilihan ketua umum. Jadi tidak dalam formatur itu di antaranya menjadi ketua umum. Itu mengatur bagaimana jalannya pemilihan. Apakah musyawarah mufakat atau kemudian voting. Usulan-usulan seperti yang ada di dalam angka itu pada ini. Komda usulkan saya Komda ini usulkan ini. Nah ini di sini ada steering committee, ada Prof. Haji Steering dan ada Profesor Steering. Ya, kamu baca dulu. Terima kasih. Supaya aku Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa nih? On chair ini. Saya cuma terus terang saya tidak pernah juga ikut organisasi nih. Jadi saya terus ini saya belajar. Terima kasih sudah diundang. Tadi pagi saya tanya nih ke Pak Profesor kita ngapain ini? Katanya steering committee lah undang kasih baru dari kemarin sore kan. Nah cuman saya mengikuti diskusi Bapak Ibu sekalian. Saya mengikuti diskusi, saya pikir saya bisa mengerti proses yang disampaikan oleh Jawab Sumbar ya, kalau saya silakan bilang. Saya juga mengerti apa yang disampaikan oleh Guru ya, Pak. Silakan ambil sendiri loh. Ya. Jadi saya kira bisa diputuskan sekarang, bisa juga diputuskan besok kalau menurut saya. Tetapi dari yang Sumbar saya pikir akan lebih simpel ya. Kalau sudah dibutuh begitu kan, ya kita sudah sebenarnya kita juga yang memberikan wewenang kepada formatur untuk menentukan kan gitu ya. Jadi Kita sepakat dengan tatip ini. Justru ini masih banyak diskusi Pak Jun. Kalau tidak sepakat, poin mana yang kita tidak sepakati? yang mana Kalau semuanya tidak ada tata tertib, mungkin apa tata tertib yang diusulkan? Karena memang ini Bukan. Kalau dengan tata tertib ini kan begini. Ini kan kita lobby mengenai tata tertib nih. bukan kalau mobil mengenai ketua. Kalau saya Tunggu dulu. Ini kita bicara tata tertib toh. Sementara ini kita bicara tadi kan 7 yang pertama. Karena kita tata tertib pemilihan ketua. Kalau yang tidak setuju, tatip mana yang kita setujui? Tatip mana yang kita usulkan? Kalau yang setuju, yaudah besok inilah yang kita pakai. Esensi dari tata tertib ini ketika terbentuk formatur itu lazimnya formatur itu adalah membentuk kepengurusan penuh. Apakah itu akan kita sepakati? Karena kawan-kawan juga berpikir bahwa besok yang akan milih itu person to person baik anggota HIPI atau Komda. Kalau begitu, poin 1 kita hapus. Jadi, tidak perlu kita bentuk formatur. Gini, paradigmanya kan begini. Pemilihan ketua dan berikut pengurusnya
tadi kalau kita ikutin note-nya Pak Hermansyah, note-nya Pak Bre, itu kan dimulai dari penunjukan atau pembentukan formatur. Langsung poin 3 aja bro. Nah, gitu. Satu Gitu. dua nggak usah aja. Gitu. Nah, jadi gitu. Itu kan? Itu kira-kira ini kita munculkan dulu. Di konten ini menurut saya sih bisa dibuang semuanya. Itu munculkan. Kalau ini menjadi Jadi gini, kalau tadi kok sampaikan tadi, poin 1, 2 kita hapus saja. ya. Kita langsung ke poin 3. Tapi siapa nanti Siapa yang siapa memimpin? pemimpin itu kan? Ada sidang. Nah, itu tadi tuh berarti ini formaturnya. tidak pemilihan formatur, pemilihan ketua sidang aja. Nah, ketua sidang itu bisa. Jadi Ketua sidang tua kalau paling. Ketua sidang dan oke. sekretaris. Ketua sidang dan sekretaris. Oke. Ya sudah kalau gitu. Ya kan? Iya, ketua sidang dan Jadi sekretaris. poin 1 adalah pemilihan ketua sidang dan sekretaris sidang. Oke. Jadi mohon itu tertulis Ya, betul. Ya, itu ya. orang. Itu tolong dipirit dulu 1, 2 ya. Sebelum kita delete, Ya. Prof Budi, Gas dulu. sebelum kita delete, jangan di delete. Buat baru aja. Nanti kita mana yang sampai Ya, ya, jadi gini. Satu Jadi kata ini boleh. sebentar. Jadi ada 2 paradigma. Paradigma yang pertama kita membuat formatur dan selanjutnya kita serahkan ke formatur. Ya. Paradigma yang kedua memilih ketua sidang dan selanjutnya jalannya sidang itu dijalankan sesuai dengan tata tertib. Itu kan? Ya. Itu 2 paradigma itu kan. Nah, sekarang kita pilih mau paradigma formatur atau paradigma sidang saja. Itu tolong. Ibu boleh silakan. Terima kasih Bapak. Wah, panjang ini. Memperhatikan diskusinya ini mungkin di antara 1 dan tadi pemilihan ketua sidang menurut saya kan misalnya kita memilih formatur yang tadinya 5 Pak, ini menjadi 3 saja. Jadi ada ketua, kemudian sekretaris, ada notulis. Nah ini yang kita sebut sebagai formatur. Nah ini besok yang memimpin pemilihan. Itu aja Pak untuk simplifikasinya. Jadi ini kombinasi antara ide bukan formatur. Itu lebih demokrasi saya kira. Bukan formatur, tapi lebih demokrasi. Itu lebih demokrasi saya kira ya. Kalau ketua, sekretaris dan notaris itu lebih demokrasi. Jadi semua boleh milih dan semua boleh. Saya pikir poin kedua ya. Oke, bentar, ngomong Pak. Ya kalau menurut saya sih ada 2 ini ya. Kalau satu adalah kolektif kolegial, maka ya kita akan memilih formatur, sehingga dari formatur itulah kemudian mereka menentukan siapa yang akan menjadi ketua. Itu kalau menurut saya akan lebih smooth dan akan mudah untuk terwakili daripada kita nanti melakukan pemilihan. Ya, itu nanti berat itu sang ketua itu, karena merasa sendiri. Karena pengalaman dari Nah, makanya kalau menurut saya akan lebih ini kolektif kolegial itu ya, ada pemilihan formatur yang dipimpin oleh ketua dan ketuanya itu adalah yang usianya paling tua. Iya. Paling tua itu paling hebat. Dia paling wise. Paling wise. Kemudian sekretarisnya mungkin kalau bisa ada yang paling muda. Itu dalam rangka untuk membentuk formatur itu akan lebih nyaman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini formatur. Jadi ada formatur, ada tadi ketua. Betul gitu ya. Mohon pandangan Ibu Hidayati. Sebelum kita ngomong. Kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati. Gimana Pak? Syuting. Kalau dalam kebiasaannya pengurus dan sebagainya, memang pertama kali itu adalah membentuk formatur. Jadi nanti itu kan dipakai ketua.
2 orang lagi formatur. Katakan kalian tidak menghasilkan duit kan? Hanya kerja yang mau kerja. Kan begitu. Jadi itu saya pikir. Pak Syah, mohon tanda tangan dari Komda Sulawesi. Kita lakukan itu kan lebih bagus dengan formatur. Formatur. Jangan formatur Pak. Hah? Jangan formatur. Oh, jangan Ini formatur. saja ketua, sekretaris dan notulen. Itu saja gitu. Sudah itu kita lepas ke pemilihan. Nah, yang poin yang ketiga kalau saya, setiap Komda itu boleh mencalonkan satu calon ketua umum secara tertutup. Oke. Kan selama ini kita terbuka gitu. Ya. Akhirnya kita wah itu nggak enak. Maksud saya semua Komda, 27 Komda memasukkan data satu nama siapa gitu. Baru setelah itu dibuka gitu. Mana yang tiga terbesar itu yang kita pilih. Kira-kira begitu. Kembali saya. Jadi pemilihan di ketua dan masing-masing Komda menentukan satu tertutup supaya tidak tersinggung. Terima kasih. Ya. Mohon Komda tapi Komda juga boleh memilih dirinya sendiri. Kemudian Kalimantan Selatan. Silakan. Setuju saya kira kita pemilihan formatur ya. Formatur. Itu mungkin dengan sampaikan dari Komda Bali. Tengah ya. Sulawesi Selatan. Tenggara. Jadi pemilihan mana daerah? Iya. Pemilihan yang kandidasinya diusulkan oleh Komda tertutup. Gitu. Yang Kaltim silakan setuju. Kalbar, Ibu Nena. Tertutup. Satu per Komda. Boleh memilih dirinya sendiri. Jadi yang terbanyak nanti Ya itu yang terbanyak 1 sampai 3 itu yang kita pilih Pak. 3 besar. Iya. 3 atau 5 boleh. 3 kali. Iya. Oh, formatur ya. Iya. Iya Pak. Maksudnya dari 27 suara. Itu jadi formatur, tetap formatur, anggota formaturnya dipilih tadi kan masing-masing Komda. Enggak. Malam ini kalau bisa kita memilih ketua, sekretaris dan notulen. Ketua, sekretaris, notulen, dan kemudian ketua, sekretaris, notulen membuat sistem pemilihan. Pemilihan nanti minggu depan. Besok malam kita dari Komda memasukkan satu nama gitu. Iya. Tertutup. Nanti panitia ini dari ketua dan sekretaris dan notulen akan menyusun. Jadi terbanyak. Jadi malam ini ketua, sekretaris sudah. Notulen kita tentukan sekarang. Dan kemudian selanjutnya mekanismenya betul. Siap. Terima kasih. Bu Dena. Ada usul? Ya. Kemudian nanti misalnya lebih dari 5 ya mungkin. Dan nanti kita tentukan kesediaan dari si calon tadi. Kemudian terbentuklah 5 orang itu. Nanti masing-masing Komda ini kita memilih yang 5 orang tadi itu sebagai calon ketua. Tidak. Kita pilih dari 5 orang itu. Enggak, nanti diseleksi. Dari 5 diseleksi jadi 3 oleh tim panitia. Mana ada? Bahasan juga. Jadi memilih entah siapa, tiba-tiba 2 kali kerjaan. Jadi tanya aja siapa yang bersedia menjadi ketua umum, 3 cuma baru itu daripada kita tulis namanya